Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran seni budaya. Kita bertemu lagi kali ini dengan materi perkembangan seni budaya di Nusantara. Ya, perkembangan seni budaya Nusantara, khususnya seni rupa. Nah, tujuannya apa pembelajaran ini? Yang pertama adalah supaya kalian mampu untuk menelaah perkembangan seni budaya yang ada di Nusantara, kemudian menyimpulkan karakteristik setiap periode perkembangan dari seni budaya di Nusantara, khususnya seni rupa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, ya. Secara garis besar, sejarah seni rupa di Indonesia itu dibagi menjadi dua periode, ya, atau bukan gitu ya, di periodisasinya tuh ada pembagiannya. Seperti apa pembagiannya? Seperti ini kita lihat. Nah, yang pertama, jenis periodisasi berdasarkan peninggalan. Terus yang kedua adalah periodisasi berdasarkan pertumbuhannya. Jadi secara garis besar, sejarah seni rupa di Indonesia itu dibagi jadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan peninggalan, ciri-ciri peninggalan. Yang kedua adalah berdasarkan pertumbuhannya. Nah, yang berdasarkan pertumbuhannya itu dibagi menjadi 5 zaman. Zaman prasejarah atau zaman batu, itu sekitar abad ke-5 Masehi. Kemudian zaman logam, zaman purba, ini masuk ke kategori pengaruh budaya Hindu atau India. Kemudian zaman Madya, ketika mulai masuknya pengaruh Islam, dan zaman baru, ketika masuknya pengaruh budaya Barat, ya, atau Eropa. Jadi berdasarkan pertumbuhannya dibagi menjadi 5: prasejarah, logam, purba, Madya, dan baru. Nah, yang kedua, periodisasi berdasarkan ciri peninggalan. Ya, kalau ini dibagi menjadi 4 zaman atau 4 masa gitu ya. Seni rupa prasejarah, seni rupa Hindu-Buddha, seni rupa Islam, dan seni rupa modern. Gitu. Nah, dari perbedaan kedua periodisasi di atas bisa kita lihat bagaimana beberapa istilah sejarah dalam sejarah seni rupa itu saling berkaitan atau saling berkontradiksi satu sama lain berdasarkan peninggalan dan pertumbuhan zaman. Nah, makanya di sini kita akan membahas sejarah seni rupa Indonesia berdasarkan urutan ciri peninggalannya, namun tidak akan mengabaikan konteks zamannya juga. Jadi kita bahas secara dua-duanya. Jadi bukan hanya secara pertumbuhan zaman, tapi juga secara ciri-ciri peninggalan sejarahnya atau ciri-ciri peninggalan karyanya kita bahas juga. Oke. Nah, yang pertama kita bahas sejarah seni rupa prasejarah. Ya, di sini itu kita membaginya menjadi 3 zaman, ya. Zaman batu tua atau paleolitikum, zaman batu tengah atau mesolitikum, dan zaman batu muda neolitikum, ya. Ciri-cirinya apa di zaman ini, ya? Yang pertama, hidupnya masih nomaden, ya. Orang-orangnya masih berpindah-pindah tempat tinggalnya, tidak pernah menetap di suatu tempat saja. Itu namanya nomaden. Terus kemudian membuat alat-alat sederhana dari tulang atau batu untuk mencari umbi-umbian. Jadi pada saat itu mereka bertahan hidup dengan belum bercocok tanam, ya, awalnya. Jadi yang ada aja itu diambil, ubi, singkong gitu diambil, digali-gali atau berburu biasanya. Terus kemudian ciri berikutnya adalah tinggal di gua, ya, atau dataran terbuka yang aman dari binatang buas. Terus belum mampu membuat rumah sebagai tempat tinggal, ya, makanya tinggalnya di gua dan atau berpindah-pindah dari dataran satu ke dataran yang lain. Kemudian, nah, baru nih saat menetap dalam gua, baru itu dia mulai menciptakan alat-alat pertanian sederhana, membuat alat-alat untuk ritual, ya, bahkan mulai mengolah logam ketika mulai tinggal menetap gitu. Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri peninggalan karya seni rupanya, ya. Ini contoh-contoh karya seni rupa prasejarah yang ada di Indonesia. Kita lihat. Nah, ini yang tadi dimaksud kapak genggam, ya, itu kayak gini. Jadi bentuknya masih batu, tapi kayak pecahan-pecahan batu gitu, ya, serpihan-serpihan batu yang
memang bentuknya bisa digenggam untuk menggali ya, untuk nanti dari sini nanti dia berevolusi tuh jadi pisau, ya dikasih kayu ya kan, jadi tombak gitu. Nih kapak genggam. Kemudian ada gerabah itu dari tanah liat ya, kendi lah gitu ibaratnya. Terus kemudian ada lukisan-lukisan pada dinding gua. Nah, perlu kalian ketahui juga, lukisan-lukisan yang ada di dinding gua Indonesia itu salah satu yang paling tua di dunia ya. Dibuat dari tanah kalau nggak salah ya, dibuat dari tanah, terus ceplakan-ceplakannya jadi tangannya di tangan mereka nih, tangan manusia zaman dulu, terus disemburin cairannya gitu ya, sehingga nyeplak di sini gitu. Ini tuh dari Goa Sulawesi kalau nggak salah ya. Goa Sulawesi, umurnya kurang lebih sekitar berapa tahun, berapa puluh ribu tahun gitu ya. Saya cek dulu. Mana nih? Ini ya, tuh benar 40.000 tahunan kurang lebih usianya ya. Ini di Goa Sulawesi ya, pensil cap tangan di Goa Sulawesi. Sama nih juga, tapi ini saya lupa nih di mana ya. Ini adalah lukisan-lukisan purba atau lukisan-lukisan zaman batu ya, di dinding-dinding gua. Nah, kemudian ada bangunan-bangunan megalitikum ya, atau batu-batu besar. Contohnya di sini ada pundan berundak ya. Ada sarkofagus. Sarkofagus itu peti mati ya, biasanya untuk menaruh mayat di dalam sini. Terus kemudian ada waruga. Waruga ini kalau nggak salah itu semacam nisan ya saya. Terus ada menhir ya, ada yang batu-batu besar gitu buat makan, biasanya ada juga ya buat meja atau upacara-upacara adat ya. Nah, itu contoh bangunan megalitikum. Nah, kabarnya Indonesia punya salah satu, ini kalau ini memang benar ya, salah satu bangunan megalitikum terbesar di dunia, bahkan itu di Indonesia, itu situs Gunung Padang ya. Kalau kalian cari nanti di Google di internet, jadi ada sebuah gunung di daerah Jawa Barat namanya Gunung Padang, kayak bukit gitu, gede banget, tapi bentuknya kalau dilihat-lihat itu kayak piramida sebenarnya ya. Jadi konon kabarnya, katanya si Gunung Padang itu adalah piramida yang usianya udah tua banget, lebih tua daripada piramida yang ada di Mesir. Jadi kayak udah tua banget, ketutupan kan, ketimbun tanah gitu ya. Jadi bentuknya udah tersamarkan sehingga bentuknya mirip gunung, padahal itu sebenarnya katanya piramida. Nah, ahli-ahli sejarah dari Indonesia dan dunia sekarang lagi coba meneliti apakah benar ada sebuah bangunan yang terkubur di dalam Gunung Padang itu gitu ya. Oke, selanjutnya selain batu ya tadi, masyarakat zaman ini akhirnya sudah mulai membuat karya-karya seni dari logam ya. Ini dimulai akibat gelombang permindahan kedua dari daratan Asia ke Nusantara pada 500 tahun sebelum Masehi. Jadi ini orang-orang dari luar itu membawa budaya ini ke sini ya, membuat salah satu peninggalan artefaknya ini ya, namanya kriya perunggu atau genderang perunggu ya, kemudian kapak, kemudian patung. Nah, kalau ini namanya nekara. Saya lupa ini namanya nekara apa ya. Coba cek dulu. Ini gong nekara Selayar. Nah, kita lihat ada ukiran-ukirannya ya. Sini gambar burung, gambar gajah. Sini ini apa, sawit ya kelihatannya. Jadi setelah setelah zaman batu, kemudian lama-lama berkembang masyarakat manusia-manusianya udah bisa mulai mengolah logam ya, terutama perunggu. Nah, itu kalau itu tadi contoh-contohnya. Kali ini ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari seni rupa prasejarah di Indonesia itu, yang pertama, bentuknya cenderung flora dan fauna ya. Jadi ragam-ragam hiasnya kayak tadi ya, contoh ini ya, flora dan fauna kan, ada burung, ada gajah, ada
sawit atau kelapa nih ya. Itu flora dan fauna. Kemudian ornamen-ornamen geometri seperti swastika, meander, tumpal, lilin berganda, lingkaran-lingkaran dan sebagainya. Ya. Jadi motif-motif batik yang kalian lihat sekarang itu sebenarnya di zaman prasejarah pun manusia udah pernah bikin gitu ya. Itu biasanya motif-motif tumpal, ya, swastika, lilin berganda tuh kayak si motif parang itu lilin berganda tuh ya. Kemudian motif-motifnya simbolis sesuai pandangan magis atau religi. Terus ciri berikutnya adalah menggunakan warna-warna dasar sesuai lingkungan alam dan kepercayaannya tadi tuh ya. Kayak yang lukisan dalam gua tadi kan warna-warna dasar tuh, warna tanah. Ya warna yang ada di sekitar aja diambilin. Dari daun, dari tumbuhan, ya, dari tanah, dari tanaman-tanaman gitu pewarna-warnanya biasanya zaman prasejarah itu ya. Nah, hewan-hewan yang sering dijadikan inspirasi objek seni pada waktu itu sampai sekarang bahkan ya, biasanya tuh burung ya, ini biasanya untuk mewakili dunia atas atau dunia dewa-dewa. Jadi hewan-hewan yang terbang-terbang itu biasanya dianggap perlambangan dewa gitu ya, atau roh-roh yang tinggal di atas di kayangan. Seperti kuda, kerbau, gajah itu untuk yang di tengah-tengah gitu ya. Pokoknya hewan-hewan darat yang gede gitu ya, itu biasanya melambangkan dunia tengah. Sementara kadal, ular, ikan gitu biasanya untuk melambangkan dunia bawah atau spiritual gitu ya, roh-roh gitu ya. Nah, lanjut ke sejarah seni rupa klasik Hindu dan Buddha. Ini dibagi menjadi klasiknya dibagi jadi dua ya. Zaman klasik dibagi dua, jadi zaman klasik tua dan zaman klasik muda ya. Zaman klasik tua itu sekitar 8 sampai 10 Masehi, sementara zaman klasik muda itu dari abad ke-11 sampai ke-15 Masehi. Ya. Nah, dimulai sejak kapan? Dimulai zaman klasik tua itu dimulai dari ditemukannya prasasti awal yang menyebutkan nama Raja Mulawarman di Kutai, ya, Kalimantan Timur, dan ada prasasti juga yang menyebutkan Raja Purnawarman di Tarumanegara, Jawa Barat. Itu di sekitar abad ke-4 Masehi ya, jadi tahun 400 itu di Indonesia udah ada kerajaan ya. Kalau kalian belajar sejarah, kerajaannya Kutai ya, terus kerajaan Tarumanegara ya. Dua kerajaan yang tercatat paling tua lah di Indonesia. Nah, corak agamanya masih agama Weda kuno yang didominasi oleh kaum Brahmana. Kemudian setelah itu muncul aliran Hindu Trimurti di Mataram kuno abad ke-8. Nah, ini Hindu Trimurti itu Hindu Siwa ya, menyembah Siwa, dewa Siwa. Bersamaan dengan masuknya Hindu Siwa ke Indonesia atau ke Jawa ya pada waktu itu, masuk pula tuh ajaran agama Buddha, aliran Mahasingka atau Mahayana dari India sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi. Ya, jadi kalau ngomong konteks zaman sejarahnya kayak gitu ya. Jadi pada waktu Raja Mulawarman dan Purnawarman ada di Indonesia, terus ketika agamanya masih Hindu dan Buddha. Itu klasik. Nah, apa aja sih karya-karya seni rupa pada zaman klasik ya? Yuk kita lihat. Nah, ini ya ciri-cirinya atau bentuk-bentuk karyanya ya. Zaman klasik Hindu Buddha itu dominasi oleh arsitektur religi dan ragam hias pada dinding-dinding bangunannya. Ragam hias yang paling sering digunakan adalah Padma atau teratai. Nah, teratai itu melambangkan tahta dewa tertinggi ya, pembentukan alam, kelahiran Buddha, kekuatan hayati, rasa kasih, dan lain-lain lah gitu ya. Pokoknya yang luhur, nilai-nilai luhur teratai itu. Nah, contoh-contohnya nih kayak gini. Nah, mungkin kalian dunia, ini kok ada lambang Nazi di sini ya, partai fasis di Jerman ya. Bukan, ini adalah namanya ya sama sih lambang, namanya lambang swastika ya, tapi lambang ini tuh adalah lambang yang terdapat pada agama Hindu Buddha ya. Buddha sih swastika tuh ya, Hindu dan Buddha. Jadi bukan hanya dipakai oleh Hitler ya untuk partai Nazinya gitu. Swastika itu melambangkan daya dan keselarasan jagat raya. Jadi kalian bisa cari nanti arti lebih lengkapnya gitu. Terus kemudian ada juga ini, biasanya ini ada di atas pintu atau jendela bangunan-bangunan atau di candi-candi, ini namanya Kala Makara. Biasanya berwujud kepala raksasa ya.
terus badannya badan hewan atau wujudnya wujud hewan nih ya, hewan-hewan mitologi, hewan-hewan khayalan gitu ya, yang bentuknya buaya atau gajah ya. Ada juga kepala raksasanya nih, itu kala itu artinya raksasa. Makara itu, saya lupa. Makara itu, bentar ya, contekan dulu ya. Makara lupa ya, itulah pokoknya ya. Makara itu kayak lambangnya gitu kalau nggak salah saya. Nah terus ada juga ini nih, sering muncul juga, ini adalah Kinara dan Kinari ya, sepasang makhluk kayangan berbadan burung berkepala manusia. Ini makhluk lengkap kosmos. Makhluk ini sering digambarkan dalam pose mengapit Kalpataru. Nah ini Kalpataru, ini pohon Kalpataru itu pohon kehidupan ya. Nah si ini Kinara dan Kinarinya nih Kinarinya, ini pohon Kalpatarunya, Kinara Kinari. Jadi badannya badan burung, kepalanya manusia. Ini di Candi Borobudur kalau nggak salah, yang ini saya lupa gitu. Candi apa gitu. Kinara Kinari, Makara, swastika tuh biasanya banyak menjadi ragamnya pada bangunan-bangunan candi-candi. Selanjutnya ya pasti candinya ya yang menjadi peninggalannya. Jadi yang paling terkenal itu ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kalau Candi Borobudur itu peninggalan Buddha terbesar di dunia lah ya, salah satu keajaiban dunia juga. Terus Candi Prambanan ini salah satu candi Hindu. Nah ya, arsitekturnya mirip gaya India Selatan, ciri-ciri Siwaisme. Jadi ini penyembah dewa Siwanya rata-rata gini bentuk arsitektur candinya. Nah makin lama udah mulai nyerempet ke seni rupa sebelum Islam ya, jadi ragam hias pra Islam. Oke. Itu masuk ke batik sebenarnya ya. Jadi contoh-contohnya di sini itu adalah batik. Ragam hias pra Islam sebelum Islam masuk yang sangat populer adalah batik. Nah ternyata salah satu motif batik yang tertua justru itu adanya dari Toraja ya, bukan dari Jawa justru. Nah ini motif batik khas Toraja yang tidak terpengaruh dari budaya India. Kalau yang dari Jawa itu kan memang, atau dari daerah-daerah lain di Indonesia, seperti batik klasiknya itu terpengaruh dari budaya India tuh ya. Sementara menurut beberapa peneliti ada motif-motif batik dari Toraja yang tidak terpengaruh dari budaya India, makanya dibilang ini sebagai motif paling tua. Jadi sebelum masuknya budaya India dan budaya Cina ya, yang memperkenalkan teknik batik di Indonesia gitu, ini orang Toraja udah punya duluan nih ya, jadi yang paling tua. Nah kalau batik itu kan membuat pola menggunakan lilin malam ya. Jadi ini pola terus ditemplokin lilin sehingga kainnya tertutup si lilin itu, kemudian kainnya diwarnain. Jadi pola-pola yang nggak ketutup itu warnanya beda kan. Nah itu batik yang normalnya gitu ya. Tapi sebelum menggunakan malam, orang-orang di Indonesia ya, khususnya ini di daerah Cirebon, terus Banten kalau nggak salah, pokoknya di daerah Sunda gitu ya, itu ada namanya batik simbut. Batik simbut ini adalah batik yang dibuat menggunakan bubur beras atau kanji sebagai penutup polanya, jadi bukan menggunakan malam ya. Jadi sebelum orang-orang menggunakan malam sebagai penutup kainnya gitu ya, orang-orang Cirebon dan Banten ini udah menggunakan simbut untuk membuat batik ya. Simbut ini tadi tuh ya, bubur beras atau kanji ya, sebagai penutup polanya. Nah kemudian yang paling tua juga ini nih, motif kawung dan motif parang yang kemarin udah saya kasih lihat ke kalian. Itu motif tertua yang ada di Jawa, itu klasik. Selanjutnya adalah sejarah seni rupa di zaman klasik atau zaman Madya. Ya, klasik Madya, zaman Islam. Ini dimulainya kapan? Dimulainya abad ke-11
Masehi ya, ditandai dengan datangnya pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Terus di sini salah satu ceritanya atau sejarahnya gitu ya, motif-motif yang menggunakan makhluk hidup bernyawa mulai berkurang. Jadi kalau kalian perhatikan tadi kan banyak patung-patungnya, terus kemudian relief-reliefnya di candi gitu ya, atau bahkan ukiran-ukiran yang ada di rumah, di baju, di batik gitu ya, di kain, itu banyak menggunakan motif makhluk hidup, hewan dan manusia. Nah, ketika zaman Islam mulai masuk ya, itu kemudian dikurangi ya, sudah mulai berkurang. Kenapa? Ya, karena dalam Islam itu terdapat larangan untuk menggambar makhluk yang bernyawa, makhluk yang ada matanya atau makhluk yang bernyawa gitu. Jadi gambar-gambar hewan, gambar-gambar manusia itu dilarang, nggak boleh dalam Islam. Makanya kemudian yang banyak tumbuh pada zaman seni rupa klasik Madia ini adalah motif-motif geometris dan tumbuhan ya. Terus kemudian perlambangan-perlambangan dari motif-motif ragam hiasnya mulai disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, menggantikan nilai-nilai Hindu dan Buddha pada waktu itu ya. Jadi ciri-cirinya di zaman klasik Madia ketika Islam masuk, udah mulai berkurangnya gambar-gambar atau bentuk-bentuk yang ragam hias yang menggunakan motif hewan dan manusia. Terus berkembangnya lagi atau banyak lagi tuh muncul motif-motif tumbuhan-tumbuhan dan motif-motif geometris ya. Karena ada larangan dalam Islam dalam menggambar makhluk hidup yang bernyawa gitu. Nah, seperti apa contoh-contoh karya seni rupa zaman klasik Madia? Ini ya. Yang pertama ada wayang kulit purwa ya. Nah, seperti tadi saya bilang, ada larangan dalam Islam untuk menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Nah, kalau ini wayang boleh Pak. Nah, jadi bentuk wayang yang kalian kenal sekarang ini adalah hasil dari modifikasi para wali songo pada waktu itu ya. Kalau nggak salah ini yang merubah adalah Sunan Kalijaga atau Sunan Gunung Jati gitu, saya lupa ya. Nanti kita bahas ada di semester depan khusus tentang wayang. Jadi bentuknya awalnya nggak gini wayang. Bentuknya bener-bener kayak ukiran-ukiran yang ada di candi yang kalian lihat tadi. Ya, kalau yang ukiran candi tadi beneran kayak manusia kan bentuknya. Tangannya, kakinya, mukanya, hidungnya, semua benar-benar persis seperti manusia. Nah, tapi wayang kulit purwa setelah masuknya Islam itu bentuknya dirubah menjadi lebih saya lupa. Ya, bentuknya dirubah, tapi tetap menyerupai manusia. Ada hidungnya, ada matanya gitu ya, ada mulutnya, tapi lebih indah, lebih dekoratif gitu, ada hiasan-hiasannya gitu ya. Nih, ini hasil dari para wali nih pada waktu itu, dan juga para raja-raja Jawa yang pada saat itu mulai masuk Islam ya. Jadi bentuk si wayang dirubah kayak gini ya. Ini ya contoh-contohnya ya. Jadi walaupun makhluk hidup bernyawa tapi nggak plek-plekan sama gitu ya, nggak 100% realis ya, bentuknya dirubah menjadi tidak realistis. Tangannya panjang banget gitu ya, hidungnya panjang banget, matanya belok gitu ya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, wayang kulit purwa ini adalah merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Hindu, India, dan Islam sebenarnya. Banyak cerita-cerita di pewayangan juga yang disesuaikan tadi ya, yang saya bilang, yang tadi kita bahas di atas. Cerita-cerita wayang ini disesuaikan dengan Islam, nafas Islami ya. Yang tadinya wayang ini kan ceritanya kan cerita Hindu ya, cerita orang India nih, Mahabharata, Ramayana gitu ya, cerita sucinya orang India, dan dewa-dewanya dewa-dewa India nih sebenarnya. Tapi kemudian oleh para wali itu disesuaikan dengan ajaran agama Islam ya. Bahkan kalau kalian tahu ceritanya, wayang ini dipakai untuk menyebarkan agama Islam pada waktu itu ya. Nah, tadi contoh yang
salah satu contoh nyatanya adalah ini wayang kulit Purwa ya. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang damai gitu. Nah, motif-motif yang muncul itu banyak menggunakan tumbuhan-tumbuhan, sulur-sulur ya, yang terkadang disertai dengan bentuk stilasi hewan. Oh ya, stilasi namanya, sorry lupa. Jadi bentuk si wayang ini ya distilasi atau digayakan gitu ya. Tadinya manusia bener, manusia asli itu realis, ini kemudian digayakan, distilasikan, bentuknya menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini kayak gini. Nah, sama tumbuhan-tumbuhan atau makhluk-makhluk hewan ya, itu juga distilasikan, digayakan. Ini contohnya ya. Ini adalah gambar sulur khas Mataram ya. Ini merupakan daun kluweh ya, yang distilasikan, digayakan. Ini namanya stilasi. Jadi daun aslinya kemudian digaya-gayain tuh ya. Ini daun pokoknya, nah kayak gini lah pokoknya. Ini salah satu motif ragam hias yang ada di Indonesia pada waktu itu, sampai sekarang juga masih. Nah, ini contoh-contohnya ya, motif sulur-sulur tanaman ya, ada dari Surakarta nih kayak gini bentuknya, Cirebonan kayak gini. Terus ini ada lagi banyak nih ya di sini, mungkin kelihatan nggak karena gambarnya kecil banget ya. Ini ada banyak nih, hampir dari seluruh Indonesia ada di sini ya, dari Banten, dari mana ya, banyak. Oke, selanjutnya, nah ini, aduh, ini kelihatan nggak ya? Ini bentuk gajah yang disamarkan dengan stilasi tanaman-tanaman gitu ya, tapi membentuk gajah nih. Ini ada di Candi Induk Panataran. Ini kalau kalian lihat nih, ini belalainya, ini kan kepalanya nih, ini mulutnya, ini mata, ini badannya nih, ya badan gajah. Ya, jadi pada waktu zaman Madia ini, bentuk-bentuk hewan dan manusia itu digayakan, distilasikan namanya ya, sehingga nggak plek-plekan wujudnya manusia, nggak plek-plekan wujudnya hewan gitu, tapi tumbuhan gitu ya, semacam sulur-sulur gini tapi menyerupai hewan ya. Nah, ini juga nih ya, ini bentuk monyet nih ya, kalau kalian lihat kerak nih ya. Ini di Mantingan, Jepara ya, Jepara itu pusat ukiran-ukiran yang kayu ya. Nah, ini kepiting nih, yang di bawah ini kepiting. Ini lihat, ini kaki kepiting, ini capitnya nih, capitnya ya. Ini kerak, benar-benar kerak, lihat ini kepalanya, ini bentuknya nih. Nah, ini apa, detailnya kayak gini kepala ya. Terus juga ini ada relief pola tanaman di Masjid Mantingan Jepara yang menyerupai seekor gajah. Nah, ini sama gajah lagi nih, lihat ini belalanya kan, kupingnya, ini ada gadingnya di sini dua, ini badannya gajah ya, kakinya ya. Ini bahkan ini ada di masjid ya. Kenapa bisa ya? Karena distilasi sudah bentuknya, jadi nggak plek-plekan gambar gajah. Kalau misalnya ini bentuknya masih gajah gitu ya, nggak bakal boleh ada di masjid ya gitu. Kemudian selanjutnya nih juga motif hias tumbuhan yang berpadu dengan binatang dalam medali. Hewannya ini gajah juga nih kayaknya ya, ada tumbuhannya. Nah, selain motif-motif tumbuhan yang mendominasi pada era Madia ini adalah kaligrafi ya. Khususnya biasanya kaligrafi ini ada di bangunan-bangunan atau pada makam. Nah, ini contoh ukiran kaligrafi pada makam Ratu Nasriah dari Samudra Pasai. Samudra Pasai ini salah satu kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara pada waktu itu ya. Ini makamnya ya. Ada kaligrafinya. Ini juga nih, lihat di sini. Bentuknya masih mirip kayak sulur-sulur tanaman itu ya, tapi ini udah jadi kaligrafi nih, menggunakan huruf Arab. Jadi pada masa itu orang-orang di Nusantara itu ya, kerajaan-kerajaan itu ada yang sudah mulai menggunakan huruf Arab gundul ya, huruf Arab gundul untuk sehari-harinya gitu. Jadi bukan hanya bahasa lokalnya, bahasa daerahnya ya, untuk menggunakan bahasa Jawa pada waktu itu,
tapi sudah juga mulai menggunakan Arab, bahasa Arab dan tulisan-tulisan Arab gundul. Nah ini juga nih ya, ukiran kaligrafi pada makam Maulana Malik Ibrahim. Ini mungkin nggak kelihatan ya karena dari jauh. Terus ini bendera Kesultanan Cirebon, lihat sudah menggunakan kaligrafi bahasa Arab ya. Ini kayak bukat ya, ini kayak bentuk burung ya kayaknya atau apa. Nah, jadi selain motif tumbuhan yang mendominasi, juga banyak kaligrafi ya. Nah itu tadi seni rupa zaman Madia atau zaman Islam. Selain itu tadi sebenarnya ada seni bangunan ya, masjid di Indonesia itu aslinya sebenarnya bukan kubah ya. Nah kalau nih yang perlu kalian ketahui juga nih ya, kubah itu tidak selalu identik dengan masjid, atau masjid itu bentuknya nggak harus selalu ada kubahnya. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah juga nggak pakai kubah sebenarnya ya. Kubah itu justru ngetren pada era Romawi ya. Jadi bangunan-bangunan gereja, bangunan-bangunan apa namanya tuh, persidangan ya, itu menggunakan kubah dulu di Eropa pada zaman dulu. Kemudian ketika Eropa masuk atau berperang dengan Islam gitu ya, terjadi akulturasi budaya tuh. Mulai banyak masjid yang menggunakan kubah. Karena pada awalnya ketika Islam menyerang Eropa gitu dan menang, bangunan-bangunan tadi kemudian dijadikan masjid gitu ya. Jadi akhirnya bangunan-bangunan yang tadinya gereja, yang tadinya gedung pemerintahan yang ada kubahnya, ini dijadikan masjid. Nah itu kemudian arsitekturnya ditiru di Arab gitu ya, sehingga banyak bangunan di Arab atau masjid gitu ya akhirnya menggunakan kubah juga. Jadi kubah tidak selalu identik dengan masjid juga tidak selamanya harus menggunakan kubah. Kan kemarin muncul itu ya perdebatan masjid yang dibuat Ridwan Kamil gitu ya, kok ini masjidnya nggak ada kubahnya gitu. Ya itu mah dia norak aja gitu ya. Nggak pernah lihat masjid yang nggak ada kubahnya. Oke, kita masuk ke sejarah seni rupa modern. Nah di era modern ini dibagi lagi menjadi 6 periode ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu periode perintis tahun 1826 sampai 1880, kemudian periode Indonesia Jelita atau Moai Indi, kemudian periode Persagi, kemudian periode pendudukan Jepang, terus periode akademi tahun 1950-an. Ini berarti Indonesia udah merdeka ya. Terus masuk ke periode seni rupa baru. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama periode perintis. Nah ini awal mulanya ini karena siapa? Karena Raden Saleh. Ya, ini yang sering saya bahas di materi-materi sebelumnya ya. Jadi Raden Saleh ini adalah salah satu seniman pertama yang benar-benar belajar melukis gitu, benar-benar melakukan pendidikan formal. Ya, dia belajar melukis itu ke luar negeri pada waktu itu ya, ke Belanda, ke Prancis, ke Jerman. Nah, makanya ciri-ciri lukisannya itu seperti lukisan-lukisan Eropa. Dia mengambil aliran romantisme. Nah, aliran yang sedang berkembang pesat di Eropa pada waktu itu. Ya, romantisisme. Gitu ya. Jadi karya-karya Raden Saleh itu Eropa banget gitu gayanya. Ya karena memang belajarnya sama orang Belanda, sama orang Prancis. Terus dia pernah ke Jerman juga untuk belajar. Jadi bener-bener seni rupa modern orang Indonesia yang terkenal melukisnya gitu ya pada zaman ini, tahun ini. Bayangin aja tahun segini nih, awal abad ke-19 ya, dia udah belajar ngelukis ke Prancis, ke Belanda, Jerman ya karena memang Raden Saleh bangsawan gitu, jadi boleh belajar ke luar negeri. Nah terus setelah Raden Saleh ya, era perintis ya, kemudian masuk ke era Indonesia Jelita atau Moai Indi. Nah ini dimulai setelah meninggalnya Raden Saleh. Jadi Raden Saleh udah meninggal, masuk Indonesia tuh ke dalam periode baru, yaitu periode Indonesia Jelita. Di sini ciri-cirinya adalah para seniman itu melukiskan tentang kemolekan atau keindahan alam Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia ya, pada waktu itu namanya belum Indonesia. Ya, jadi Moai Indi. Ya. Indonesia Jelita jadi menggambarkan keindahan-keindahan alam, keindahan-keindahan wanitanya pada waktu itu ya. Jadi
kalau nggak salah di era ini juga banyak. Jadi pada zaman itu emang masyarakat lokalnya cewek-ceweknya itu masih banyak yang telanjang dada ya. Jadi banyak tuh lukisan-lukisan cewek-cewek yang telanjang dada gitu, banyak nih di zaman Moe Indie ya. Selain juga lukisan-lukisan alamnya. Nah ini contoh karya lukisan Moe Indie ya, yang dibuat oleh Wakidi. Nah ini tokoh-tokoh Moe Indie yang terkenal pada waktu itu: Abdullah Suryo Subroto, terus anak-anaknya ada Sujono Abdullah, Basuki Abdullah, Triyoto Abdullah, ya, Sunoyo, Suharyo, Pringandi, Heng Ngantung, Wakidi. Nah ini nama-nama pelukis yang terkenal di era Indonesia Jelita. Nah dari era Indonesia Jelita masuk ke era Persagi. Nah ini tuh era dimana akhirnya para pelukis-pelukis ini, para seniman-seniman ini sadar bahwa karya mereka itu bisa memiliki kontribusi untuk perlawanan melawan penjajah gitu ya. Jadi menurut mereka nih di Persagi ya, periode Indonesia Jelita yang serba indah itu dianggap kurang menggambarkan Indonesia, kondisi Indonesia pada saat itu gitu, karena kan Indonesia sedang dijajah tuh. Lu melek dong nih keadaannya, kita tuh nggak lagi indah-indah aja gitu, banyak masyarakat kelaparan, banyak masyarakat miskin gitu, jadi kurang menggambarkan menurut mereka gitu ya. Akhirnya kemudian muncullah Persagi ini ya, dimana mereka melukis bukan hanya untuk menggambarkan keindahan Indonesia aja gitu ya, tapi juga untuk mengembangkan seni rupa di Indonesia dengan mencari gaya Indonesia asli. Jadi konsepnya semangat dan keberanian, bukan sekedar keahlian melukis, melainkan melukis dengan tumpahan jiwa. Untuk apa? Untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda gitu. Persagi itu adalah persatuan ahli-ahli gambar Indonesia. Jadi para seniman ini akhirnya berkumpul, membentuk perkumpulan gitu ya, untuk lebih mengembangkan lagi nih. Tadinya sendiri-sendiri ya, belum ada perkumpulannya gitu. Para seniman ini yang independen aja, sendiri-sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Jadi apalagi tadi seni gaya seninya itu Eropa banget ya. Dari Raden Saleh ke Moe Indie juga masih gayanya Eropa banget. Nah makanya mereka berkumpul di Persagi untuk mengembangkan lagi nih seni rupa di Indonesia supaya ada ciri khas sendiri ya. Indonesia itu punya ciri khas seni rupanya sendiri gitu, nggak sama dengan apa yang dibuat oleh orang-orang Eropa pada waktu itu gitu ya. Karena kan Belanda lagi di sini, seniman-seniman Belanda di sini juga banyak yang membuat karya-karya gitu. Jadi kalau seniman-seniman Indonesia bikin karya kok sama aja ya, kelihatannya kayak karya-karyanya orang Belanda gitu. Nah, makanya mereka nih S. Sujono, Agus Jaya Suminta, dan rekan-rekan lainnya ini ingin melihat sejauh mana para pelukis-pelukis kita pada waktu itu bisa berkembang dan mengembangkan karya seni rupanya, sekaligus mencari gaya khas dari Indonesia itu apa dalam seni rupa. Nah ini contoh-contoh karya pada periode Persagi ya. Ini ada lukisan dari S. Sujoyono, judulnya Kawan-Kawan Revolusi ya. Lihat, udah mulai menggambarkan pejuang-pejuang ya untuk meraih kemerdekaan pada waktu itu ya. Terus kemudian nih lihat penjual jamu. Nah ini kalau di Moe ini nggak ada yang kayak gini nih, gambarkan keseharian yang nyata gitu, yang real terjadi di masyarakat. Ini karya Otto Jaya Suminta ya. Itu perbedaannya periode Persagi dengan Moe Indie. Nah kemudian masuk ke era pendudukan Jepang nih. Kalau tadi kan masih era-era Belanda ya, sekarang masuk ke era Jepang. Di sini Jepang itu pada waktu masuk ke sini itu dia merubah semua yang ada di pemerintahan Belanda pada waktu itu, dirubah semua sama dia, nama-namanya dirubah, terus dia bikin ini sendiri gitulah ya. Banyak organisasi bentukan Jepang pada waktu itu. Nah salah satunya Keimin Bunka Shidoso ini adalah organisasi untuk propaganda Jepang di Indonesia ya. Jadi yang menyebarkan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia gitu ya, itu si organisasi ini. Nah
dia kemudian merekrut seniman-seniman dari Indonesia ya, seperti Agus Jaisminta, Oto Jaya, Subanto, Trubus, Hengantung ya, seniman-seniman era Persagi tadi itu diminta untuk mengajar gitu ya di organisasi itu ya. Dan sebenarnya pada era ini seniman-seniman itu udah mulai diberikan kebebasan dalam berkarya gitu. Banyak dari mereka yang kemudian membuat pameran-pameran lukisan di zaman ini, di zaman Jepang. Jadi beda dengan di zaman Belanda mungkin ya. Tapi mungkin tapi memang bebas, tapi tetap ada aturannya gitu. Kayak misalnya nggak boleh menggunakan kata-kata merdeka gitu misalnya. Ya. Pokoknya yang kalau ada nyerempet-nyerempet dikit pengen merdeka pasti dibubarin sama Jepang. Nah, kemudian muncullah tuh Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, ini organisasi yang dibikin oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Ini untuk menandingi organisasi propagandanya Jepang ini. Ya. Nah, yang ditunjuk untuk menangani bidang seni lukis itu Sujoyono, Avandi, ya, di Putra ini. Supaya masyarakat Indonesia yang senang dengan seni gitu ya, bisa terwadahi tanpa harus ikut propaganda Jepang. Gitu. Setelah Indonesia merdeka, kemudian dibentuklah tuh sekolah-sekolah yang khusus untuk mempelajari tentang seni rupa. Nah, ini disebut sebagai periode akademik. Oke. Jadi sekolah-sekolah formal ya, kampus gitu ya, sekolah seni formal. Yang tadinya orang-orang tuh belajar seni, ya belajar sama seniman lain gitu. Misalnya, wah gue mau belajar lukis nih, belajar ke seniman lukis gitu ya. Nggak ada sekolah seni formalnya gitu. Kalau mau sekolah formal ya ke Belanda kayak Raden Saleh gitu. Nah, setelah Indonesia merdeka baru tuh ada lembaga pendidikan namanya ASRI. Apa ya panjangnya itu? Akademi Seni Rupa Indonesia ya. Tahun 48. Kemudian secara formal tahun 50 lembaga tersebut mulai membuat rumusan-rumusan untuk mencetak seniman-seniman dan calon guru seni rupa di Indonesia. Kemudian tahun 59 ITB buka jurusan seni rupa ya. Terus di IKIP juga buka jurusan pendidikan seni rupa. Ya. Jadi mulai berkembang supaya apa ya? Supaya seni rupa di Indonesia semakin berkembang, maka dibentuk ini lembaga-lembaga formal. Jadi ada kampusnya ya. Tahun 50-an. Itu mulai tahun 50-an. Nah, terus karena udah banyak nih lulusan-lulusan sekolah seninya, nah seni rupa di Indonesia kemudian berkembang pesat gitu ya. Nah, tahun 74 mulai banyak kelompok-kelompok seni gitu ya. Karya-karya seni Indonesia tuh mulai kelihatan ciri khasnya gitu ya, udah mulai berkembang lagi. Nah, tahun 74 ini ada kelompok baru dalam seni lukis yang dipelopori oleh Jim Supangkat, S. Prinka, G. Eri Supriya, dan kawan-kawan ini menampilkan gaya lukis baru dalam seni di Indonesia yang terpengaruh oleh keilmuan seni modern barat. Kelompok ini berusaha untuk membebaskan diri dari batasan-batasan seni rupa yang ada. Jadi karena udah pinter gitu ya, udah banyak orang pinternya secara keilmuan gitu ya, jadi sangat berkembang pesat. Jadi mereka tidak lagi membedakan disiplin seni ya. Kamu mah orang seni rupa, kamu mah orang seni tari, kamu mah orang seni teater gitu, enggak. Ya udah, mereka seniman ya seniman aja gitu. Menghilangkan sikap seseorang dalam mengkhususkan penciptaan seni. Jadi enggak lagi tuh misalnya pelukis ya cuma ngelukis saja, nggak bisa berteater gitu. Makanya kalau kalian lihat sekarang kayak misalnya Sujiwo Tejo gitu, itu salah satu mungkin orang-orang yang terpengaruh oleh ini ya, periode seni rupa baru ini. Jadi Sujiwo Tejo bisa ngelukis, bisa main musik, bisa main teater, bisa ya. Jadi nggak ada kotak-kotakan gitu ya di periode seni rupa baru ini. Terus kemudian menambahkan kreativitas baru. Jadi kadang mencampurkan lukisan, seni lukis gitu dengan teater dengan musik ya. Ciri-cirinya tuh ya membebaskan diri dari batasan-batasan yang sudah mapan. Jadi mendobrak kaidah-kaidah kesenian yang sudah ada gitu ya. Dan kemudian sifatnya eksperimental, jadi coba-coba
oh ini kalau kita gini gimana ya, kalau kita gini gimana ya. Jadi memang jadi sangat beragam macamnya, hingga kita lihat sekarang ini seni-seni kontemporer di Indonesia sudah sangat pesat perkembangannya ya, gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang sejarah seni rupa atau perkembangan sejarah seni rupa di Indonesia, dari mulai zaman batu, zaman logam, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, ya, sampai zaman modern, ya, masuknya Belanda ke Indonesia, masuknya Jepang, Indonesia merdeka, ya, sampai era sekarang. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentarnya di sekolah.id nanti ya. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasannya. Ya. Untuk tugas akan saya jelaskan setelah ini. Oke. Itu aja. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.